Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nikmat sing paling ageng teng alam donya niki kinten-kinten napa Bapak Ibu-ibu? Leres. A'dhamun ni'amid dunya niku adalah nikmat sehat. Sing paling ageng nikmat teng alam donya niku adalah nikmat sehat. Nganti ngalahaken nikmat bondo donya, Mak. Leres napa mboten, Mak? Leres. Bahkan kalau seandainya nikmat sehat ini tidak ada, semua nikmat sing enten teng donya niki mboten enten istilahipun mboten enten awune. Amargi menawi panjenengan gerah napa nggih, gerah lara untu niku pasti niku Bu. Gerah tangan ke lading ngoten mawon. Niku nggih sak kujur awak niku ajeng napa-napa nggih mboten kepenak. Napa melih sing lara niku napa nggih istilahipun sing lara niku lara ati niku mboten kepenak nggih. Maka di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi Rasulullah niku ngendika man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi ka'annama hizat lahud dunya. Tegese napa? Tegese barang siapa sapa mawon asbaha minkum di waktu bangun tiduripun tangi turu niku panjenengan ngerasa aman, aminan fisir bihi, ngerasa aman, mu'afan fi jasatihi, jasatipun jasmanipun niku sehat, mboten enten kirang setunggal punapa, indahu qutu yaumihi, dan di hari itu kula lan panjenengan sami gadah makman sing kagem dimaem. Ka'an nama hizat lahud dunya, itu seakan-akan dunia seisinya itu miliknya dia sendiri. Itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku nggih leres barang siapa aman di dalam hidupnya dan dia mempunyai makanan pada hari itu dan dia jasmaninya sehat, maka betul-betul itulah nikmat yang ada pada dirinya itu betul-betul dia rasakan sebagai nikmat yang pada hakikatnya. Karena kalau hilang satu dari tiga nikmat tersebut, semua nikmat yang ada pada diri kita pada saat itu, wah awakku loro ajeng napa-napa nggih mboten kepenak, mboten enten panganan niku nggih bingung. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah tiga nikmat yang paling berharga di dalam diri kita. Tetapi kalau menawi angsal kita balik nih, Mak, kula lan panjenengan sami dibalik rasa aman di dalam diri kita itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa aman kemawon. Lawan kata dari rasa aman niku napa? Khawatir, takut. Itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 100. Kula yang basa Jawa niku nggih kadang-kadang nggih bener, kadang-kadang nggih mboten kepener, Pak. 155 surat Al-Baqarah ayatipun 100 gangsal dosa gangsal nggih, Pak. Nggih. Allah berfirman walana ba'luwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat. Allah Subhanahu wa taala ngendika akan betul-betul Allah berikan kepada diri kita ujian. Ujian niku Allah sebatakan setunggal minal khawfi, dari rasa takut, wal ju'i, dari rasa lapar luwe, wal ju'i wa naqsim minal amwal, dari kekurangan harta, wal anfusi, saudara-saudara kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa,
jiwa, wathamarat, dan kebun-kebun yang ada pada diri kita, milik kita itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Delalah panene kula lan panjenengan sami menawi sawah niku mboten panen. Itu adalah ujian untuk melawan lawan kata dari rasa aman kalau wau. Dari rasa takut, dari rasa lapar, dari rasa kekurangan harta, jiwa yang Allah ambil dari kebun-kebun milik kita, itu pasti akan menjadi ujian di dalam kehidupan kita. Kalau memang belum kita merasakan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan ujian tersebut. Maka PR kita jangan sampai kita kaget. Yang namanya kehidupan di dunia itu seperti itu, kadang diambil, kadang diberi. Ketika Allah sudah beri, jangan lantas kita memilikinya, tetapi itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menjadi catatan di sini, dari 5 paket ujian yang Allah sebatangkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayatipun pinten Pak Kelawang? 155. Itu tidak akan mungkin Allah berikan secara sekaligus. Tidak akan mungkin Allah berikan secara sekaligus. Menawi panjenengan diberikan 5 paket ujian kalau secara sekaligus langsung Pak niku. Kinten-kinten panjenengan kiat napa mboten? Mboten kiat napa mboten kiat, kita harus hadapi. Tetapi jarang ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian itu, 5 ujian tersebut, 5 paket ujian tersebut secara langsung. Tetapi yang kita lihat pada hari ini, saudara-saudara kita yang berada di Palestina itu 5 paket ujian yang Allah sebatkan di Quran surat Al-Baqarah ini Allah berikan secara langsung. Saudara-saudara kita yang berada di perbatasan Gaza, saudara-saudara kita yang berada di sana mengalami 5 paket ujian ini. Rasa takut iya, kelaparan iya, kekurangan harta iya, nyawa diambil oleh Allah niku nggih kathah mboten namun nggih, tapi nggih kathah. Tidak hanya nyawa, tidak hanya rezeki untuk makan dan minum, tempat bekerja pun mereka tidak punya. Kalau beberapa cerita itu, kalau panjenengan memiliki air minum 1 botol nggih, 3 liter. 1 botol niku yang sing ageng aqua, mboten aqua, le mineral. Le mineral niku kan 1,5 literan nggih niku, Pak. Niku enten 2 botol. 2 botol niku nggih kinten-kinten 3 liter. Itu kalau kita untuk kebutuhan minum kita saja, insya Allah lebih dari cukup. Tetapi saudara-saudara kita yang berada di sana, terutama yang pada hari ini masih diserang di daerah Han Yunis, kalau saya tidak salah sebut, itu 3 liter air itu tidak hanya untuk melepas dahaga mereka saja, tetapi 3 liter kalau wau kagem memenuhi kebutuhan mereka setiap harinya. Panjenengan saged bayangkan apa mboten, Pak? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang perlu saya ingatkan pertama kali adalah syukur kepada Allah betul-betul kita gunakan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, amargi nikmat ingkang sampun Allah paring dumateng kula lan panjenengan sami niku lebih dari cukup. Jangan sampai kita menunggu nikmat yang telah Allah berikan itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala apapun yang kita punya, secara hakikat syukur itu adalah menjadikan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita jadikan sebagai wasilah, sebagai cara untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina,
kita terus suarakan kebenaran untuk melawan propaganda yang mereka buat. Kita suarakan dengan cara yang benar, dengan sikap yang benar, dengan adab yang baik, untuk melawan segala kebohongan yang mereka beritakan. Karena sampai hari ini untuk pemberitaan media sosial dan lain sebagainya, umat Islam masih kalah. Walaupun memang dalam survei pemboikotan produk-produk Israel Yahudi laknatullahi alaihi itu berhasil, bukan berhasil secara dominan, secara rata-rata itu nggih kacek istilahipun. Tetapi terus kita suarakan kebenaran karena memang sifatipun orang Yahudi niku ngoten. Orang sebuah kaum sing hobine niku nglanggar peraturan. Sing hobine niku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebatakan di dalam Quran surat Al-Maidah ayatipun 78. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Kaum Bani Israel itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lisan Nabi Daud dan lisan Nabi Isa putra Maryam alaihi wassalam. Amargi napa? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Amargi mereka sering berbuat asau niku bermaksiat kepada Allah, wa kanu ya'tadun, dan melampaui batas. Di dalam ayat lain niku sifat orang Yahudi niku napa? Allah sebatakan di dalam Quran surat Ali Imran ayat kalih dosa setunggal. Saged wae. 21 niku kalih dosa setunggal ya. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang Yahudi niku pernah membunuh orang-orang yang soleh, orang-orang soleh sing berbuat adil niku dibunuh oleh orang-orang Yahudi, bahkan para nabi. Wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haqq, membunuh para nabi itu dengan cara yang tidak benar. Di dalam salah satu kitab tafsir Imam Jalaluddin As-Suyuti itu ngendika pernah dalam satu hari kaum Yahudi itu membunuh para nabi, membunuh beberapa orang nabi, kemudian di sore harinya nih Pak, di sore harinya itu beraktivitas seperti biasanya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pagi harinya membunuh para nabi dan orang-orang soleh, sore harinya mereka beraktivitas biasa di pasar, di rumah dan lain sebagainya, itu seolah-olah mereka tidak berbuat apa-apa. Bisa dibayangkan ya Pak, hobinya mereka itu membunuh orang-orang soleh. Bahkan mereka mengatakan kami telah membunuh Nabi Isa. Allah sebatakan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbihalahum. Mereka itu ngaku sampun mateni, sampun membunuh Nabi Isa putra Maryam, Rasulullah. Tetapi Allah jelasakan di ayat selanjutnya bahwa yang mereka itu sebetulnya mboten membunuh Nabi Isa, mereka itu sebetulnya mboten menyalib Nabi Isa, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga tidak terlepas dari perlakuan dolim orang-orang Yahudi, Pak. Rasulullah niku nate berkunjung karena ada suatu keperluan, berkunjung ke suatu perkampungan orang-orang Yahudi Madinah. Asmanipun kampung ini pun niku kampung Bani Nadir.
Tujuan Rasulullah niku berkunjung amargi untuk menuntut diat. Diat niku tebusan. Menuntut diat dari beberapa orang sahabat, dari 2 orang sahabat dari Bani Kilab yang telah dibunuh oleh Amr bin Umayyah Ad-Damiri. Pada saat itu Rasulullah ketika berkunjung, beliau beristirahat di salah satu rumah, salah satu galing griya di perkampungan Bani Nadir kalawau. Nah, Rasulullah niku beristirahat. Tetapi enten setunggal pemuda Yahudi asmanipun Amr bin Jihash. Asmanipun Amr bin Jihash itu berkehendak untuk melemparkan batu yang besar ke atas tubuh Rasulullah dengan melemparkannya dari atas rumah. Mereka berusaha untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mewahyukan melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah. Setelah wahyu itu sampai kepada Rasulullah, Rasulullah bangun, kemudian meninggalkan tempat tersebut tanpa sepatah kata pun, lalu pulang menuju kota Madinah. Tidak hanya itu, Rasulullah niku nggih nate dijamu. Dijamu niku istilahipun bahasa Jawa niku napa, Pak? Diken moro, diundang ya, Pak, diundang untuk makan besar, disuguhi daging kambing. Kesukaan Rasulullah niku adalah daging kambing bagian paha. Tetapi ternyata daging kambing tersebut sudah dibubuhi racun. Ini yang mengundang ini adalah salah seorang wanita Yahudi dari Khaybar. Rasulullah datang, ada hidangan kambing. Hendak memakan hidangan tersebut niku ajeng napa nggih istilah ajeng dahar kalau mau. Rasulullah niku mboten lantas menelannya, Mak, tetapi memuntahkannya. Karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, tulang dari daging kalau wau niku ngendika kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa daging itu sudah dibubuhi racun. Dari situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, intinipun ingkang angka pertama bahwa kita perlu menjadikan kepentingan kita sebagai umat Islam yang berada jauh dari saudara-saudara kita yang di Palestina, kita jadikan keadaan mereka itu penting bagi diri kita. Kita doakan mereka, kita bantu dengan sekuat tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan waktu kita, dengan apapun yang kita punya, tentu dengan doa kita kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kemenangan kepada mereka, membantu mereka dan menggolongkan kita semua ke dalam satu golongan yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat ugi salam semoga Allah Subhanahu wa taala selalu kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa berkesempatan rawuh di Masjid Al-Mukarramah mriki. Semoga malam ini bisa menjadi keberkahan bagi kita semua. Semoga sedikit yang ingin saya sampaikan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun materi ini pun kula kalih Ustadz Rozi niku benten, semoga tidak mengurangi ilmu yang akan Allah berikan kepada diri kita. Kalau Ustadz Rozi setiap hari Selasa itu menyampaikan tentang materi fikih ibadah, maka pada malam hari ini saya ingin menyampaikan materi tentang tadabbur juz amma. Tadabbur juz amma, tepatipun surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Surat Al-Ikhlas panjenengan sampun hafal nggih, Pak? Insyaallah sampun hafal.
Surat Al-Ikhlas ini mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Dalam salah satu riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku nate mengirimkan sariyah. Sariyah niku nopo? Sariyah niku pasukan kecil, pasukan khusus yang Rasulullah bentuk untuk dikirimkan ke suatu tempat untuk menjalankan misi. Rasulullah nanti mengirimkan sariyah. Kemudian setelah sariyah ini berhasil menjalankan misi dari Rasulullah, kemudian balik lagi pulang, melapor dan lain sebagainya kepada Rasulullah. Tetapi ada salah satu seorang sahabat niku mengadu kepada Rasulullah bahwa saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Ceritanipun niku dari beberapa orang sahabat yang dikirim oleh Rasulullah untuk menjalankan misi kalau wau, ada satu sahabat yang diamanahi oleh Rasulullah dados imam rawatib menawi pasukan kecil kalau wau sampun wancinipun adzan, berarti sahabat ingkang dados imam niki ini yang ditunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ini diadukan oleh Rasulullah, kalau sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah niki menawi imam sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat jahriyah, sholat yang bacaannya dibaca dengan keras, itu pasti membaca surat Qul huwallahu ahad di rakaat 1 dan di rakaat kedua. Rakaat 1 kulhu, rakaat kedua kulhu. Salat isya nggih ngoten, rakaat pertama kulhu, rakaat kedua nggih kulhu. Niku angsal napa mboten? Angsal. Itu yang diadukan oleh sahabat tadi, wahai Rasulullah, sahabat niki menawi dados imam niku maosipun niku mboten gantos-gantos surat Al-Ikhlas terus. Menawi panjenengan daerah mriki, daerah kula, daerah Gentan niku nggih mending nggih Pak. Mending niku enteng Al-Ikhlas niku dados selingan. Yo menawi rakaat pertama niku nggih mboten Al-Ikhlas, surat Al-Kafirun, napa surat Al-Humazah atau surat yang lainnya. Baru nanti rakaat yang kedua niku surat Al-Ikhlas. Tapi sahabat niki mboten. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu. Maka kemudian setelah itu ditanyakan oleh Rasulullah, wahai sahabatku, kenapa engkau melakukan seperti itu? Apa jawaban yang diberikan oleh sahabat tadi? Sahabat tadi mengatakan, li'annaha sifatur rahman fa anna uhibbu an aqra'a biha. Wahai Rasulullah, ketahuilah bahwa di dalam surat Al-Ikhlas itu disebutkan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu menjelaskan tentang sifat mulianya Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan aku itu suka dan aku itu mencintai untuk selalu membaca surat Al-Ikhlas ini di dalam setiap sholat saya. Apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Maka berikanlah kabar kepada sahabat tadi, sahabat yang setiap sholatnya membaca surat Al-Ikhlas terus, Pak. Kabarkanlah kepada dirinya bahwa Allah mencintai dirinya. Surat Al-Ikhlas niki dados wasilah seorang hamba agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka surat Al-Ikhlas ini adalah, kalau kita perhatikan bahwa surat Al-Ikhlas ini merupakan surat kedua
setelah satu surat sebelumnya yang berbicara tentang liikrari akidatit tauhid, untuk menguatkan akidah tauhid kita kepada Allah. Surat sakderenge surat Al-Ikhlas niku napa? Surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun kalih surat Al-Ikhlas. Dua surat termasuk dari surat-surat pendek yang berbicara tentang bagaimana seorang yang beriman itu menguatkan keimanan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Kafirun kalih surat Al-Ikhlas. Maka kita mendapati dua surat ini disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca beriringan, Mak. Kalau Rasulullah niku memberikan contoh ketika beliau berhaji, setelah tawaf itu, setiap kali tawaf Rasulullah SAW itu memberikan jeda dengan melaksanakan sholat 2 rakaat ringan. Kenapa dikatakan ringan? Amargi sing dimaos niku surat Al-Kafirun kalih surat Al-Ikhlas. Surat Al-Kafirun rakaat pertama, surat Al-Ikhlas rakaat kedua. Selain niku nggih Rasulullah SAW mensunnahkan untuk membaca 2 surat itu ketika kita melaksanakan sholat sunnah qabla subuh. Sholat sunnah qabliyah subuh. Sholat sunnah napa niku, Pak? Sholat sunnah fajar. Rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, setelah azan subuh berkumandang, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Napa ingkang kula lan panjenengan sami maos surat Al-Kafirun kali surat Al-Ikhlas niku sunnahipun, tetapi panjenengan ajeng surat Al-Ikhlas melih niku nggih mboten napa-napa. Dan di sholat maghrib Rasulullah niku nggih nanti membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas di rakaat yang kedua, seperti halnya yang diriwayatkan oleh Rasulullah dari hadis riwayat Abdullah ibnu Umar. Sekali lagi, kenapa Rasulullah membaca 2 surat ini beriringan? Karena 2 surat tersebut berbicara tentang iqrarun li tauhid lillah, sebagai penetapan kita, penguatan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surat ini, surat Al-Ikhlas ini adalah surat terakhir yang mengandung lafadz jalalah. Surat terakhir di dalam tartib Quran Mushaf Utsmani itu surat terakhir yang mengandung lafadz Allah, lafdzul jalalah. Surat Al-Falaq kali surat An-Nas niku enten apa mboten, Pak? Mboten enten. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. 2 kata, 2 lafadz Allah yang Allah sebatakan di dalam Quran surat Al-Ikhlas. Tetapi di dalam surat Al-Falaq, surat An-Nas mboten enten. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq sampai selesai. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas sampai selesai tidak ada lafadz Allah yang Allah sebatakan di Quran surat Al-Falaq kali surat An-Nas. 2 asma Allah tersebut adalah Allahu Ahad, dan yang kedua adalah Allahu As-Somad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan lebih menariknya lagi, 2 nama itu hanya Allah sebatakan di Quran surat Al-Ikhlas. 2 nama Allahu Ahad dan Allahu Somad itu hanya Allah sebatakan di Quran surat Al-Ikhlas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu tentang surat Al-Ikhlas. Kemudian kita jelaskan bahwa di dalam Al-Quran itu kita jadikan Al-Quran tersebut sebagai pedoman bagi umat Islam. Artosipun pedoman karena memang di dalam Al-Quran itu tidak hanya ada
tidak hanya ada lafat-lafat yang harus kita baca, tetapi dari lafat menawi panjenengan kulolan panjenengan sami maos Al-Qur'an niku enten kandunganipun. Enten kandunganipun. Al-Qur'an itu adalah pedoman kitab sucinya umat Islam yang ada kandunganipun. Bukan sekedar bacaan yang harus kita baca, tetapi ada langkah selanjutnya. Langkah selanjutipun niku nggih kita pahami kemudian kita amalkan. Maka salah satu keistimewaan di dalam Al-Qur'an niku Allah sebataken di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi. Al-Qur'an itu adalah sebuah kitab suci yang tidak la raiba fi. Boten enten keraguanipun. Sing Allah sebatakan di dalam Al-Qur'an itu semuanya benar, tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada kekeliruan sedikit pun. Karena memang Al-Qur'an itu Allah turunkan terakhir kepada Nabi Muhammad dari kitab-kitab samawi yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, Zabur, Taurat, Injil. Kemudian Allah turunkan Al-Qur'an itu sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan la raiba fi, boten enten keraguan sedikit pun. Karena tidak ada keraguan sedikit pun, Allah lanjutkan di ayat selanjutnya hudal lil muttaqin. Layak, cocok dados hidayah bagi orang-orang yang bertakwa karena tidak ada keraguan sedikit pun. Hudan niku asal kata nipun napa Pak ingkang dari bahasa Arab niku hudan niku menawi panjenengan artosipun napa Pak? Hidayah, pedoman, petunjuk. Kalau Imam Abdurrahman As-Sa'di di dalam kitab tafsiripun niku mengendika bahwa yang dimaksud hudan itu adalah matah sulu bihil hidayatu minad dolalati was-subahi, yang dihasilkan dari hidayah yang Allah maksud dari Al-Quran itu manakala dari Al-Quran tersebut melindungi diri kita dari kesesatan dan dari syubhat-syubhat, hal-hal yang boten jelas. Maka terbukti Al-Quran itu menjadi hudan, menjadi pedoman. Hudan li jami'i masalihid daraini, boten naming maslahat duniawi kulolan panjenengan sami, kebalik nggih Pak, boten naming maslahat akhirat kulolan panjenengan sami, tetapi Al-Quran itu juga berbicara tentang maslahat duniawi kita, akhirat lan dunia. Salah satu bukti pun niku adalah doa sapu jagat ya, Rabbana atina fid dunya. Doa sapu jagat niku leres niku nggih Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kebaikan di alam dunia dan juga di alam akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Boten naming maslahat akhirat mawon, tetapi nggih maslahat duniawi kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Imam Abdurrahman As-Sa'di juga menyebutkan bahwa hidayah niku enten cacahipun niku enten kalih. Hidayah niku enten kalih. Hidayah nomor setunggal niku hidayatul bayan. Angka kalih niku hidayatut taufik. Hidayatul bayan kalih hidayatut taufik. Hidayatul bayan niku tegesipun para ulama mufassirin memberikan contoh itu seperti kita mempunyai akal, kita mempunyai iman, kita mempunyai panca indera. Itu adalah hidayatul bayan.
kita mengetahui bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, Rasulullah itu adalah Rasul kita, malaikat-malaikat itu ada, itu hidayatul bayan. Kita sudah beriman, kita berislam, itu hidayatul bayan. Tetapi enten macam hidayah yang kedua niku napa? Hidayatul taufik. Hidayatul taufik niku indikasinipun niku, tandanipun niku hidayatul taufik adalah hidayatul amaliyah. Sifatipun amal, sifatipun niku pembuktian. Pembuktian dari hidayatul bayan. Pembuktian kita berislam, pembuktian kita beriman, pembuktian kita bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, bahwa pembuktian kita bahwa kita mempunyai panca indera, pembuktian bahwa kita mempunyai akal, kita buktikan dengan amal soleh. Karena setiap Allah Subhanahu wa taala sebatakan lafadz amanu, itu beberapa ayat diikuti dengan kata wa amilus sholihat. Salah satu galin doa yang mungkin kololan panjenengan sami nggih sampun hafal, itu membuktikan bahwa hidayah itu ada dua, hidayatul bayan kali hidayatul taufik. Niku doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, perlihatkanlah, tunjukkanlah kepada kami mana yang benar itu adalah benar, yang salah itu adalah salah. Tidak hanya berhenti sampai di situ, boten naming kita dilihatkan oleh Allah itu loh yang benar, itu loh yang salah, tetapi kita lanjutkan dengan warzuqna tiba'ah warzuqna tinabah. Kalau itu benar, kita minta kepada Allah agar Allah bantu untuk kita menjalankannya, untuk mengikutinya. Kalau itu salah, kita minta bantuan kepada Allah, kita minta tolong kepada Allah agar kita dijauhkan dari yang salah. Maka hidayah niku enten kali hidayatul bayan kali hidayatul taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kita kembali bahwa sungguh keliru bagi orang yang menganggap bahwa Al-Qur'an itu berhenti cuman hanya dibaca, tetapi harus kita amalkan. Sebelumnya kita fahami terlebih dahulu, kemudian kita amalkan. Karena memang yang namanya Al-Qur'an itu adalah pedoman hidup kita. Kemudian kita lanjutkan bahwa ulama itu membagi isi Al-Qur'an niku enten tiga. Membagi isi Al-Qur'an itu secara kandungan, secara isinya itu enten tiga. Enten tiga. Yang pertama, isi Al-Qur'an itu adalah berisi tentang tauhid, berisi tentang akidah, berisi tentang kepercayaan, keimanan kita kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasulullah, iman-iman yang harus kita imani. Kemudian isi yang kedua itu berisi tentang norma atau hukum, aturan-aturan yang harus kita taati, yang harus kita jauhi. Kemudian yang ketiga itu isinya tentang kisah. Kisah-kisah di dalam Al-Qur'an niku benten kalih dongeng nggih, Pak. Menawi dongeng niku napa? Misalipun, contohipun niku sing paling gampil niku nggih sinetron niku, Pak. Nggih napa nggih, Pak? Sinetron itu adalah salah satu bukti dongeng itu ada. Dongeng itu beda dengan kisah di dalam Al-Qur'an. Kalau dongeng itu mesti boten enten kejelasanipun. Akan menjadi kenyataan ataukah tidak, itu namanya dongeng. Berbeda dengan kisah-kisah di dalam Al-Qur'an. Kisah-kisah yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an itu pasti sudah terjadi. Kalau memang sudah terjadi, akan terjadi kalau belum terjadi. Kisah yang lampau itu sudah terjadi. Contohipun kisah para nabi dan rasul, kisah orang-orang soleh,
kisah Dzulqarnain, kisah Ashabul Kahfi, kisah keluarga Imran, kisah Maryam kisah Maryam ibundanya Isa, dan lain sebagainya. Itu adalah kisah-kisah yang lampau, yang sudah terjadi. Kewajiban kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Tetapi nggih enten kisah-kisah yang belum terjadi. Kisah nanti kita akan ditempatkan di jannah atau di neraka, sebelumnya kita melalui proses yang sangat panjang. Setelah kita mengembuskan nafas terakhir, apa yang akan terjadi di hari esok. Setelah kita mati, kita nanti lewat mana? Kita mengalami yaumul ba'ats, yaumul barzakh, kita berada di liang kubur, kita berada di jembatan Sirat. Kalau memang kita tidak mempunyai amalan yang bisa membantu kita untuk menyeberangi jembatan itu, kita akan nyemplung di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kisah-kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang pasti akan terjadi dan pasti kita akan mengalami. Kalau boleh kita sebutkan salah satu kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Asmanipun asli Abu Hurairah niku sinten, Pak? Abdurrahman bin Sakhr. Mendapatkan julukan Abu Hurairah karena memang Abdurrahman bin Sakhr ini beliau sangat suka kucing. Hurairah niku kan asal katanipun saking bahasa Arab hirotun. Hirotun niku kucing. Karena dinisbatkan kepada sebuah nama yang aslinya Hirotun menjadi Hurairah, seorang sahabat yang sangat suka dengan kucing. Kucing itu adalah salah satu hewan yang menjadi favorit yang dicintai oleh Rasulullah SAW, yang disukai oleh Rasulullah SAW. Abu Hurairah niku ketika dalam keadaan sakaratul maut itu beliau menangis dengan sangat sedih. Tidak pernah Abu Hurairah ini menangis sedemikian rupa. Maka para sahabat yang berada di situ heran. Karena kita tahu kelasnya Abu Hurairah niku benten kalih sahabat-sahabat sanesipun. Abu Hurairah niki hidupnya itu di ahli sufah. Ahli sufah itu adalah orang yang setiap harinya, sehari-harinya itu hidup di Masjid Nabawi, Pak. Makan di situ, tidur di situ, segala segala aktivitasnya itu ya berada di situ untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah SAW. Maka dari aktivitas itu menjadikan Abu Hurairah menjadi salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah, salah satu sahabat yang terbanyak. Nah, kelasnya Abu Hurairah niku ngoten. Sahabat yang dekat dengan Rasulullah, salah satu sahabat meriwayatkan hadis terbanyak, tetapi ketika hendak menjelang sakaratul maut itu beliau menangis. Karena biasanya manusiawi, manusia itu kalau nangis itu pasti satu, dia mempunyai kesalahan. Dia napa nggih, Pak? Kesalahan, baik kesalahan kepada dirinya sendiri, kepada anaknya, kepada ibunya, kepada orang tuanya, kepada keluarganya, kepada orang lain, atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mempunyai kesalahan, kalau dia menangis, pasti dia karena berbuat salah. Maka para sahabat niki heran, apa yang menjadi salahnya Abu Hurairah kok sampai menangis. Kemudian anaknya itu bertanya kepada bapaknya, "Madza yubkika wahai ayahku, apa yang menjadikanmu menangis?" Apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah di dalam satu riwayat dijelaskan, tulus safar, qillatul a'mal, walam adri al-muthabbat an akuna fil jannah wa akuna finnar. Kata Abu Hurairah menjawab, "Wahai anakku, ketahuilah perjalanan yang akan dihadapi oleh ayahmu ini adalah perjalanan yang sangat panjang." Kula tanglet Bapak Ibu-ibu, perjalanan panjang menurut panjenengan niku pripun, Pak? Manawi panjenengan tasih teng donya niku nggih perjalanan yang panjang, nggih paling pol niku saking Indonesia ke Mekah itu sudah paling panjang. Tetapi yang dimaksud oleh Abu Hurairah niku mboten ngoten.
Yang dimaksud oleh Abu Hurairah itu adalah perjalanan setelah kita mengembuskan nafas terakhir sampai Allah Subhanahu wa taala menentukan tempat yang layak untuk diri kita di nerakanya Allah Subhanahu wa taala atau di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah kejadian kisah-kisah yang Allah sebatakan di dalam Al-Qur'an yang merupakan kisah itu menempati isi sepertiga Al-Quran yang ketiga. Sepertiga yang pertama itu berbicara tentang tauhid, sepertiga yang kedua itu berbicara tentang hukum, sepertiga yang terakhir itu berbicara tentang kisah-kisah. Maka di dalam salah satu hadis riwayat Muslim, Rasulullah niku nate tanglet kali beberapa sahabat. Ayo jizu ahadukum ayyaqra'a fi lailatin thulutsal Qur'an. Wahai para sahabatku, apakah kalian itu mampu membaca dalam waktu semalam itu sepertiga dari Al-Qur'an? Panjenengan maos sepertiga Al-Qur'an itu pinten, Pak? 10 juz dalam waktu semalam. Niku sanggup nopo ngantuk, Mak? Sepertiga Al-Quran niku 10 juz menawi panjenengan maos dalam satu malam niku kinten-kinten sanggup nopo mboten? Abot. Nggih, bumbuhan mengke pas Ramadan kira-kira 96 hari kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Tesih dangu nggih, Pak. Kinten-kinten 3 bulan lagi, yaitu kita bisa memaklumi, mungkin kita kalau kita begadang semalaman kita bisa membaca 10 juz. Itu karena ada kemuliaan di dalamnya. Tetapi Rasulullah niki tanglet kali para sahabat, wahai sahabatku, kalian itu mampu ndak kalau membaca Al-Quran 10 juz dalam waktu semalam? Maka mereka para sahabat itu bertanya balik kepada Rasulullah, wa kaifa yaqra'u thulutsal Quran? Bagaimana kita mampu membaca 10 juz sepertiga Al-Quran dalam waktu semalam, wahai Rasulullah? Apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Bacalah qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas itu menyamai dengan kalian membaca 10 juz dari Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka keutamaan yang dimiliki oleh surat Al-Ikhlas ini, selain surat yang disunahkan oleh Rasulullah dibaca di sholat fajr, sholat sunnah fajr, sholat sunnah 2 rakaat ketika selesai tawaf, sholat maghrib, tetapi Al-Ikhlas ini juga mempunyai keutamaan. Karena kalau kita membaca surat Al-Ikhlas, sama halnya kita membaca sepertiga dari Al-Quran. Kinten-kinten alasanipun nopo, Pak? Dari apa yang sudah saya sampaikan, kenapa membaca surat Al-Ikhlas itu menyamai dengan membaca sepertiga Al-Quran? Karena sepertiga isi dari Al-Quran, salah satunya itu berisi tentang tauhid, tentang keimanan. Betul-betul Al-Ikhlas. Kenapa kok dinamakan Al-Ikhlas? Al-Ikhlas niku artosipun apa, Pak? Murni, tidak tercampur. Panjenengan menawi panjenengan amalanipun niku ikhlas, berarti panjenengan ketika beramal itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Boten enten tujuan embel-embelipun. Murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka secara bahasa kalau kita artikan surat Al-Ikhlas itu adalah Al-Ikhlas itu murni, memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa Rasulullah itu mengatakan kalau membaca surat Al-Ikhlas itu sama halnya menyamai kita membaca sepertiga dari Al-Quran? Karena dikiaskan tadi, sepertiga Al-Quran itu salah satunya berisi tentang tauhid. Dan tuntutan kita setelah membaca surat Al-Ikhlas, kalau kita bertanya Allahus Somad, kita membaca Allahus Somad. Artosipun apa, Pak? Allah adalah tempat bergantung. Artosipun kita hanya menjadikan Allah itu tempat ketergantungan kita. Tidak ada orang lain, tidak ada pihak lain yang mencampuri urusan kita. Kita
semuanya adukan kepada Allah. Kalau kita membaca Allahus Shomad, loh kok ternyata kita masih berdoa, kita masih meminta tolong kepada sana, kepada sini, maka belum terbukti kita membaca surat Al-Ikhlas kalau mau. Karena tuntutan kita membaca surat Al-Ikhlas tidak hanya berhenti kita membaca surat tersebut, tetapi kita murnikan benar-benar tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Itulah makna kenapa kita membaca surat Al-Ikhlas sama halnya senilai dengan kita membaca sepertiga dari Al-Quran.